Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan teorema Fermat dan teorema Wilson. Saya Siti Nurhafidho, NPM 221060021, dan rekan saya Devita Rahmawati dengan NPM 220106006. Dengan saya, Hanif Indri Astuti dengan NPM 2201060008. Dan saya Rizka Landari dengan NPM 2201061012. Baik, kami akan menjelaskan tentang teorema Fermat dan Wilson. Yang pertama akan dijelaskan oleh Rizka Wulandari. Yang pertama, teorema 6.1. Jika AM sama dengan 1, residu-residu terkecil modulo M dari barisan A, 2A, 3A, sampai M-1A adalah suatu permutasi dari barisan 1, 2, 3 sampai M-1. Di sini kita bisa buktikan itu dengan perhatikan barisan A, 2A, 3A sampai M-1A. Itu persamaan pertama. Bilangan-bilangan pada barisan ini tidak ada satupun yang kongruen modulo M dengan 0. Mengapa? Selanjutnya, kita akan membuktikan bahwa bilangan-bilangan atau suku-suku dalam barisan 1 masing-masing kongruen modulo M dengan tepat 1 dari 1, 2, sampai M-1. Andaikan ada dua suku dari barisan 1 yang kongruen modulo M, misalnya RA itu kongruen dengan SA modulo M, dengan R itu lebih besar daripada 1 dan kurang dari S kurang dari M. Karena AM itu sama dengan 1. Kita dapat melenyapkan A dari kekongruenan itu sehingga diperoleh R kongruen S mod M. Akan tetapi, karena RA dan SA adalah suku-suku dari barisan 1, R dan S adalah residu-residu terkecil modulo M sehingga R sama dengan S. Hal ini kontradiksi dengan pengandaian bahwa R itu lebih besar daripada 1 dan kurang dari S dan kurang dari M. Maka pengandaian tersebut tidak benar. Jika tidak ada dua suku dari barisan 1 yang kongruen modulo M, itu berarti suku-suku dalam barisan 1 masing-masing kongruen modulo M dengan tepat 1 dari 1, 2, 3, sampai M-1. Oke, lanjut teorema 6.2 atau teorema Fermat. Jika P suatu bilangan prima dan AP itu sama dengan 1, maka A pangkat P-1 kongruen 1 modulo P. Dibukti bahwa ambil sembarang bilangan prima P dan bilangan bulat A sedemikian AP itu sama dengan 1. Maka menurut teorema 6.1, residu-residu terkecil modulo P dari A, 2A, 3A sampai P-1A adalah suatu permutasi dari 1, 2, 3 sampai P-1. Sehingga hasil kalinya akan kongruen modulo P juga sebagai berikut. A dikali 2A dikali 3A sampai P-1A kongruen 1 dikali 2 dikali 3 dan P-1 modulo P. A pangkat P-1 dikali P kali 2 kali 3 sampai P-1 itu kongruen dengan P-1 modulo P. A pangkat P-1 dikali P-1 faktorial, maka kongruen dengan P-1 faktorial modulo P. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Devita Rahmawati. Baik, saya akan melanjutkan dari teorema 6.3. 6.3 berbunyi jika P suatu bilangan prima, maka A pangkat P itu kongruen A modulo P untuk setiap bilangan bulat A.
ambil sembarang bilangan prima P dan sembarang bilangan bulat A, maka A, P itu sama dengan 1, atau A, P itu sama dengan P. Apakah ada kemungkinan lain antara FPB dari A dan P dengan P? Jika A, P sama dengan 1, maka menurut teorema 5.2 diperoleh bahwa A pangkat P min 1 itu kongruen sama dengan 1, maka sama dengan 1 modulo P. Selanjutnya, jika kedua ruas dikalikan A, maka diperoleh A pangkat P itu kongruen A modulo P. Jika A, P itu sama dengan P, maka P membagi habis A sehingga A kongruen 0 modulo P dan A pangkat P itu kongruen A modulo P pula. Jadi, A pangkat P itu kongruen A modulo P. Teorema Fermat mempunyai banyak kegunaan, khususnya dalam mengembangkan teorema bilangan. Contoh 6.1. Berapakah sisa pembagian dari 5 pangkat 38 oleh 11? Penyelesaiannya, menurut teorema Fermat, itu 5 pangkat 10 itu kongruen 1 modulo 11. Maka 5 pangkat 38 itu kongruen 5 di pangkat 10 dikali 3 ditambah 8 kongruen 5 kali 10 kali 3, kemudian dikali 5 pangkat 2 dikali 4 kongruen 1 dikali 3 dikali 3 pangkat 4 kongruen 81 kongruen 4 modulo 11. Jadi 5 pangkat 38 dibagi 11 itu bersisa 4. Contoh yang 6.2, apakah 117 suatu bilangan prima? Penyelesaiannya, untuk memeriksa ini dipilih bilangan bulat positif yang cukup kecil, misalnya 2. Selanjutnya diperiksa apakah 2 pangkat 117 itu 2 modulo 117, 2117 itu sama dengan 27 kali 16 ditambah 5 sama dengan 2 pangkat 7 dikali 16 dikali 25. 2 pangkat 7 itu sama dengan 128 derajat dibagi 11 modulo 117. Maka 2 pangkat 117 kongruen 11 pangkat 16 dikali 2 pangkat 5 modulo 117 itu kongruen 121 pangkat 8 dikali 2 pangkat 5 modulo 117. Kongruen dengan 4 pangkat 8 dikali 2 pangkat 5 modulo 117. Kongruen 2 pangkat 21 modulo 117. Kongruen 2 pangkat 7 kali 3 pangkat 7 kali 3 modulo 117. Kongruen 11 pangkat 3 modulo 117. Kongruen 121 kali 11 modulo 117. Kongruen 4 dikali 11 modulo 117. Hasilnya kongruen 44 modulo 117. Maka itu diperoleh bahwa 2 pangkat 117 itu kongruen 44 dibagi 2 modulo 117. Hal ini berarti 117 adalah bilangan komposit dan memang kenyataan bahwa 117 sama dengan 13 dikali 9. Selanjutnya yaitu teorema 6.4. Jika P dan Q adalah bilangan-bilangan prima yang berlainan sedemikian hingga A pangkat P kongruen A modulo Q dan A pangkat Q modulo A modulo P, maka A pangkat PQ itu kongruen A modulo PQ. Bukti, menurut teorema 6.3, karena P suatu bilangan prima, maka A pangkat Q dikali P itu kongruen A pangkat Q modulo P. Selanjutnya, karena diketahui bahwa A pangkat Q kongruen A modulo P, kekongruenan tersebut menjadi A pangkat P Q kongruen A modulo P. Ini berarti bahwa P membagi habis
A pangkat PQ dikurang A dikali 1. Menurut teorema 6.3, karena Q suatu bilangan prima, maka A pangkat P dikali Q itu kongruen A pangkat P modulo Q. Selanjutnya, karena diketahui bahwa A pangkat P itu kongruen A modulo Q, maka kekongruen tersebut menjadi A pangkat PQ kongruen A modulo Q. Ini berarti bahwa Q membagi habis A pangkat PQ dikurang A. Ini persamaan yang kedua. Dari persamaan 1 dan persamaan kedua, dapat disimpulkan bahwa PQ membagi habis A pangkat PQ dikurang A dan dapat dinyatakan sebagai A pangkat PQ kongruen A modulo PQ. Kemudian teorema Wilson yang akan disampaikan oleh saudari Siti. Baik, selanjutnya teorema Wilson. Teorema Fermat dikemukakan oleh Franz de Fermat atau dia berkebangsaan Prancis pada tahun 1640 yang merupakan teorema fundamental dalam pengembangan teori bilangan pada saat itu. Teorema yang terkenal pula adalah teorema Wilson yang pertama kali dipublikasikan Edward Waring pada tahun 1770 tanpa mencantumkan buktinya. Sebenarnya, Wilson bukanlah orang yang pertama kali mengemukakan teoremanya, sebab pada tahun 1682, Leibniz juga telah membicarakannya. Bukti teorema Wilson pertama kali diberikan oleh Lagrange pada tahun 1771 dan menamakan teoremanya dengan sebutan teorema Wilson. Teorema 6.5. Jika P suatu bilangan prima, kongruen X kuadrat kongruen 1 mod P mempunyai tepat dua solusi yaitu 1 dan P negatif 1. Pembuktiannya, misalkan R adalah suatu solusi dari pengkongruenan X kuadrat kongruen 1 mod P, maka R kuadrat negatif 1 kongruen 0 mod P. R1 dikali R negatif 1 kongruen 0 mod P. Pekongruenan terakhir ini berarti P habis membagi R ditambah 1 dikali R dikurang 1. Karena P suatu bilangan prima, maka P habis membagi R plus 1. R plus 1 kongruen 0. R kongruen negatif 1. R kongruen P negatif 1 mod P. Atau P habis membagi R negatif 1, R negatif 1 kongruen 0 mod P, R kongruen 1 mod P. Karena R suatu solusi dari pengkongruenan X kuadrat kongruen 1 mod P, R adalah residu terkecil mod P, jadi 1 dan P negatif 1 adalah solusi dari X kuadrat kongruen 1 mod P. Teorema 6.6. Misalkan P suatu bilangan prima selain 2 dan A inverse adalah solusi dari AX kongruen 1 mod P dengan A 1, 2, 3 sampai P negatif 1, yaitu AA inverse kongruen 1 mod P dengan A inverse kurang dari 0 dan A inverse lebih besar daripada 0 dan kurang dari P. Maka, jika A kongruen B mod P, maka A inverse kongruen B inverse mod P. Jika A sama dengan 1 atau A sama dengan P negatif 1, maka A inverse kongruen A mod P. Pembuktiannya, apabila A sama dengan 1, 2, 3 atau P dikurang 1, maka A P sama dengan 1 sehingga AX kongruen 1 mod P mempunyai tepat satu solusi. Ini berarti A inverse ada sedemikian hingga AA inverse kongruen 1 mod P. Bagian 1 dibuktikan kontraposisinya sebagai berikut. Jika A inverse kongruen B inverse mod P, maka A kongruen B mod P. Misalkan A inverse kongruen B inverse mod P, maka AA inverse kongruen AB inverse kongruen 1 mod P. Ingat bahwa A inverse dan B inverse adalah solusi dari AX
kongruen 1 mod P, AA inverse B kongruen AB inverse B kongruen B mod P dengan B sama dengan 1, 2, sampai P negatif 1. A kongruen B mod P sebab B inverse B kongruen 1 mod P, jadi yang pertama terbukti. Bagian kedua dibuktikan sebagai berikut. Jika A sama dengan 1 yaitu X kongruen 1 mod P, maka solusinya ialah A inverse sama dengan 1 sehingga A inverse kongruen A mod P. Jika A sama dengan P negatif 1 yaitu P negatif 1 X kongruen P1 mod P, maka negatif X kongruen 1 mod P, X kongruen negatif 1 mod P, X P negatif 1 mod P. Jadi jika A inverse sama dengan P negatif 1, maka A inverse kongruen A mod P. Selanjutnya. Contohnya, contoh 6.7, pandang pengongruenan A kongruen A mod 11 dan A inverse adalah solusinya sehingga A inverse kongruen 1 mod 11, maka itu hubungan A inverse dan A inverse tampak pada tabel berikut ini. A besar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A inverse 1, 6, 4, 9, 2, 8, 7, 5, 10. A inverse 1, 1, 1, 1, 1, 1 sampai akhir. Hasil kali pasangan bilangan-bilangan tersebut yang kongruen modulo 11 dengan 1 dapat ditulis sebagai berikut. 2 dikali 6 kongruen 1 mod 11, 3 dikali 4 kongruen 1 mod 11, 2 dikali 6 kongruen 1 mod 11, 3 dikali 4 kongruen 1 mod 11, 5 dikali 9 kongruen 1 mod 11, 7 dikali 8 kongruen 1 mod 11. Jika dikalikan semua, 2 dikali 6 dikali 3 dikali 4 dikali 5 dikali 9 dikali 7 dikali 8, itu kongruen 1 mod 11 pula. Jika kedua ruas dikalikan 10 diperoleh berikut ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kongruen 10 mod 11. 10 faktorial kongruen 10 mod 11, 10 faktorial kongruen negatif 1 mod 11. Selanjutnya, materi teorema 6.7 akan dijelaskan oleh Hanif Indri Astuti. Beliau dipersilakan. Oke, saya akan melanjutkan presentasinya. Teorema 6.7 atau teorema Wilson, jika P suatu bilangan prima, maka P min 1 faktorial kongruen min 1 mod P. Buktinya, menurut teorema 5.6, kita dapat memasangkan A dan A inverse dari 2, 3, 4 sampai dengan dan seterusnya. P min 2 sedemikian sehingga A inverse kongruen 1 mod P dan terdapat 1/2 P min 3 pasangan bilangan-bilangan tersebut yang kongruen modulo P dengan 1 jika ruas-ruas kiri dari 1/2 P min 3 kongruenan mod P dengan 1 pula, yaitu di situ juga ada 2, 3, 4, 5 dan seterusnya P min 2 kongruen 1 mod P 1, 2, 3, 4 dan seterusnya P min 2 P min 1 kongruen P min 1 mod P. P min 1 faktorial kongruen min 1 modul P. Selanjutnya 6.8. Jika P suatu bilangan prima ganjil, perkongruenan X pangkat 2 ditambah 1 kongruen 0 mod P mempunyai solusi apabila dan hanya bila P kongruen 1 modul 4.
Di situ ada buktinya ya. Misalkan A adalah suatu solusi dari X pangkat 2 ditambah 1 kongruenan 0 mod P, maka A pangkat 2 kongruen min 1 modul P. Dan A, P sama dengan 1 karena A, P sama dengan 1 menurut teorema Fermat. Maka diperoleh berikut ini. Di bawahnya ada A pangkat P min 1 kongruen 1. Dan di bawahnya selanjutnya X pangkat 2 1/2 P min 1 kongruen 1 mod P. Min 1 1/2 pangkat 1/2 P min 1 kongruen 1 modul P. Min 1 P min 1/2 kongruennya modul P. Bilangan prima berbentuk 4K ditambah 3 tampak tidak memenuhi sebab akan didapat berikut ini. Itu ada berikutnya, ada min 1 pangkat 2K ditambah 1 kongruen 1 modul P. Min 1 kongruen 1 modul P, yaitu P tidak P pembagian habis dibagi 2 yang jelas salah. Jadi bilangan prima P berbentuk 4K ditambah 1 yaitu P kongruen 1 modul 4. Untuk sebaliknya dibuktikan sebagai berikut. Perhatikan bahwa P min 1 kongruen min 1 modul P. P min 1 kongruen min 2 modul P. P tambah 1/2 kongruen min P min 1/2 modul P. Dan P min 1 faktorisasi sama dengan 1, 2, 3. Dan seterusnya P min 1/2 dikali P ditambah 1/2 dan seterusnya P min 2, P min 1, maka P min 1 faktorisasi kongruen 1, 2, 3 dan seterusnya 1, 2, 3 dan seterusnya P min 1/2 modulnya P. Sebab P sama dengan 4K ditambah 1 untuk suatu bilangan bulat positif. Sehingga min 1 pangkat P min 1/2 sama dengan 1. P min 1 faktorial kongruen P min 1/2 faktorial pangkat 2 modul P. Mengingat teorema Wilson bahwa P min 1 faktorial kongruenan min 1 modul P, maka min 1 kongruen P min 1/2 faktorial pangkat 2 modul P. Hal ini berarti P min 1/2 faktorial pangkat 2 memenuhi kongruenan pangkat 2 ditambah 1 kongruen 0 modul P. Jadi pengkongruenan itu mempunyai solusi. Di situ ada 6.6, selesaikan pengkongruenan X pangkat 2 ditambah 1 kongruenan 0 modul 13. Jawabnya, karena 13 adalah bilangan prima berbentuk 4K ditambah 1. Pengkongruenan tersebut mempunyai solusi berikut. 13 min 1/2 faktorial sama dengan 6 faktorial sama dengan 720 kekongruenan 5 modul 13. Baik, sekian dari kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih telah menyimak dari awal. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.